Tribuners, untuk informasi pertama kita akan ke Kota Tidore. Para pencari kerja di Kota Tidore Kepulauan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore pada periode Januari hingga Juli 2022, tercatat sudah 2.700 yang mendaftar sebagai pencari kerja. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Faisal Amin di Kota Tidore Kepulauan. Silakan Faisal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Tribuners di mana saja Anda berada. Laporkan dari Kota Tidore Kepulauan bahwa di Kota Tidore Kepulauan, khususnya di Dinas Tenaga Kerjaan mencatatkan bahwa pada kurun waktu 3 tahun terakhir dari 2020 hingga 2022 selalu terjadi peningkatan tenaga kerja yang membuat kartu kuning untuk melamar kerja di luar Kota Tidore Kepulauan. Untuk di tahun 2020 sendiri tercatat kurang lebih 1.000 lebih pekerja yang membuat kartu kuning. Itu pun pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga 2.000 lebih yang membuat kartu kuning. Dan untuk di tahun 2022 saya klarifikasi sendiri, untuk pada semester pertama itu bukan 20.000 tapi masih 1.007 yang sudah membuat kartu kuning. Nah, diperkirakan juga pada tahun 2022 ini kemungkinan akan meningkat karena dilihat dari para membuat kartu kuning pada awal semester ini sudah mencapai 1.000 lebih, dan itu akan bertambah hingga semester kedua tahun 2022 ini. Nah, diketahui juga para pelamar kerja yang membuat kartu kuning ini umumnya melamar kerja di daerah-daerah pertambangan atau di perusahaan tambang seperti di daerah Halmahera Tengah, dan di sana ada juga PT IWIP Halmahera Selatan, tepatnya di Kecamatan Pulau Obi, dan juga beberapa perusahaan tambang lainnya yang ada di wilayah Maluku Utara. Nah, untuk rata-rata umur yang membuat kartu kuning untuk melamar kerja ini pada rata-ratanya adalah usia produktif dari usia pencari kerja di atas 17 tahun hingga 30 tahun. Demikian Iga untuk laporan dari Kota Tidore Kepulauan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Faisal di Kota Tidore Kepulauan. Tribuners, terdapat tayangan wawancara bersama Ruslan W. Yunus selaku Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa di Kota Tidore Kepulauan, tepatnya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, saat ini kami tetap memberikan pelayanan, salah satunya adalah pelayanan kartu kuning. Dan kalau melihat di tren di 3 tahun terakhir ini, dengan investasi yang ada di luar Kota Tidore, terutama di Maluku Utara, yaitu di Haltim dan Usula dan Halmahera Selatan, itu mengalami kenaikan yang signifikan. Di tahun 2020 itu jumlah pencaker masih di angka 1.700-an. Nah, di tahun 2021 kemarin, dari periode Januari sampai dengan Desember 2021 itu tercatat di angka 2.100 pencaker. Dan di periode Januari sampai dengan Juli 2022 tahun ini, itu saat ini sudah tercatat di angka 1.071 pencaker, baru di angka 1 semester di tahun ini. Jadi kalau melihat dari tren, angkanya setiap tahun cenderung naik. Nah, jadi dari jumlah yang ada ini kebanyakan adalah di Haltim, dan selebihnya tersebar di beberapa perusahaan, baik di perbankan maupun usaha jasa di Tidore maupun di sekitar Maluku Utara, termasuk Alfamart dan sebagainya. Nah, dari angka yang ini tercatat jumlah rata-rata usia pencaker itu di antara 18 sampai di 25 tahun.
itu yang terbanyak. Jadi rata-rata lulusan SLTA sederajat sampai di pendidikan D3 maupun S1. Namun hanya yang terbanyak itu kebanyakan di PTI. Jadi selain kami memberikan pelayanan berupa kartu kuning, kami juga tetap memberikan pembinaan kepada para pengusaha, termasuk bagaimana pembinaan tenaga kerjanya, sehingga pekerja atau pemberi upah atau perusahaan dengan karyawan tetap pada hubungan yang mitra yang harmonis, sehingga tidak terjadi risiko-risiko misalnya PHK maupun pemecatan dan sebagainya. Itu juga terus kami bina. Kemudian kami juga tetap bekerja sama atau bermitra dengan lembaga pendidikan yang selama ini memproduksi calon-calon tenaga kerja. Misalnya lembaga pendidikan tingkat tinggi di kami ini ada beberapa universitas, ya Bumi Hijrah dan UKU, ada STIMI, dan juga beberapa sekolah tingkat lanjutan, misalnya dalam hal ini terutama di SMK, karena memang sasaran lulusannya itu lebih banyak sifatnya yang kejuruan atau aplikatif yang langsung bersentuhan dengan dunia kerja. Nah, kami juga saat ini juga tetap bekerja sama atau bermitra dengan BLK. Nah, kebetulan BLK yang terdekat di kami ini BLK Kota Ternate, kemudian dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, dan ada beberapa BLK komunitas yang menjadi binaan kami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.